Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kembali bersama kami di pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 2 Watu Kumpul tahun pelajaran 2020. Perkenalkan dulu, nama saya Slamet Raharjo SPD di SMP Negeri 2 Watu Kumpul. Saya akan mengajarkan mata pelajaran IPA. Baik anak-anak semua, di sini saya akan sedikit menyampaikan materi tentang kurikulum di SMP Negeri 2 Watu Kumpul. Adapun yang akan kami sampaikan, yang pertama adalah mengenai visi dan misi SMP Negeri 2 Watu Kumpul yang sudah disampaikan oleh Pak Heri pada hari Senin. Yang pertama, visi SMP Negeri 2 Watu Kumpul yaitu terwujudnya manusia yang beriman, berprestasi, dan berkepribadian. Tentunya di sini kita harus memiliki indikator yang pertama, yaitu indikator keberhasilan visi SMP Negeri 2 Watu Kumpul, yaitu terwujudnya manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, terwujudnya manusia yang cerdas dan berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Dan yang ketiga, terwujudnya manusia yang memiliki sikap sopan santun dan berkepribadian sesuai dengan norma yang bersumber dari nilai-nilai ajaran agama dan budaya bangsa. Misi SMP Negeri 2 Watu Kumpul yang pertama membentuk siswa yang beriman dan bertakwa. Yang kedua mengembangkan minat dan bakat potensi kreatif peserta didik. Yang ketiga membentuk watak dan karakter akhlakul karimah peserta didik dengan cara menginternalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa dan ajaran agama melalui pendidikan budi pekerti yang terintegrasi pada mata pelajaran. Yang keempat, mengupayakan terpenuhinya kebutuhan sarana, prasarana, dan fasilitas sekolah guna memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Yang kelima, mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah yang mengedepankan partisipasi, transparansi, fleksibilitas, dan akuntabilitas. Yang keenam, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan pendidikan agar menjadi profesional yang amanah. Yang ketujuh, membangun kebersamaan antar warga sekolah serta antar sekolah dan masyarakat stakeholder dalam rangka menciptakan suasana pendidikan yang kondusif. Di SMP Negeri 2 Watu Kumpul, perlu kalian ketahui bersama bahwa kompetensi sekolah menengah pertama terdiri dari 3 dimensi utama, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap sendiri ada 2 macam, yaitu sikap spiritual dan sosial, yang nanti akan kami jabarkan nanti di lain pertemuan. Kemudian ada pengetahuan dan keterampilan. Tentunya kalian ketika SD ada 2 kurikulum yang mungkin kalian tempuh. Ada yang masih menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2006 dan ada sebagian yang menggunakan kurikulum 2013. Nah, di SMP Negeri 2 Watu Kumpul itu sudah menerapkan kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013 sendiri ada 2 kelompok di dalamnya. Yang pertama kelompok A terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti. Kemudian ada PPKN, ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada IPA terpadu, IPS terpadu, ada bahasa Inggris, dan kelompok B terdiri dari seni budaya, PJOK, prakarya, dan ditambah satu lagi yaitu muatan lokal yaitu bahasa Jawa. Struktur kurikulum dan alokasi waktu jam pelajaran di SMP Negeri 2 Watu Kumpul, mungkin kalian ketika SD ini sangat berbeda jauh dengan di SMP, karena di SMP itu ketika satu kelas itu bisa diajar oleh lebih dari 11 guru. Kalau SD itu satu kelas hanya diajar oleh satu orang guru, tapi di SMP kalian akan memiliki guru papel masing-masing. Untuk kelas 7 pendidikan agama Islam itu ada 3 jam pelajaran, 1 jam pelajarannya itu adalah 40 menit. Kemudian PPKN itu 3 jam pelajaran, kemudian bahasa Indonesia 6 jam pelajaran, matematika 5 jam pelajaran, IPA 5 jam pelajaran,
IPS 4 jam pelajaran, bahasa Inggris 4 jam pelajaran. Kemudian kelompok B yaitu seni budaya nanti ada 3 jam pelajaran, penjas orkes 3 jam pelajaran, prakarya 2 jam pelajaran, dan bahasa Jawa sebagai muatan lokal adalah 2 jam pelajaran. Nanti ada satu lagi tambahan yaitu 1 jam pelajaran tatap muka yaitu untuk bukan mata pelajaran tapi mengenai bimbingan konseling atau BK. Jadi nanti BK ada jam khusus agar BP nanti masuk ke kelas kalian masing-masing sehingga jam tatap muka di SMP Negeri 2 Watukumpul jumlahnya adalah 41 jam pelajaran. Untuk KKM mata pelajaran per semester tahun pelajaran 2020-2021 yaitu semuanya adalah 67. Ya, jadi nilai kalian itu adalah harus 67 ke atas, tidak boleh di bawah 67. Karena ketika kalian nilainya di bawah 67 itu artinya kalian nilainya berada di bawah KKM. Tolong ini diperhatikan untuk kelas 7, kita memiliki nilai KKM yaitu di bawah atau di atas, maksud kami di atas 67. Nah, selama pandemi COVID-19 ini ada sedikit perubahan. Jadi anak-anak semua ya yang semula jam tatap muka itu ada yang 3, 6, 5, 4, 2 dan 1 dirubah anak-anak semua. Jadi kita akan menggunakan pembelajaran secara online di mana satu mapel nanti akan kalian akan mengikuti pembelajaran secara online yaitu selama 2 jam penuh. Jadi 1 jamnya adalah 60 menit. Jadi anak-anak semua mohon dipersiapkan selama pandemi COVID-19 ini SMP Negeri 2 Watukumpul memberikan mata pelajaran 1 jam pelajarannya yaitu 60 menit dan semuanya dirubah menjadi 2 jam pelajaran. Dimulai dari hari Senin sampai hari Sabtu kecuali hari Jumat itu BP dan BK itu hanya 1 jam mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Kemudian selain mata pelajaran yang bisa kalian peroleh di SMP Negeri 2 Watukumpul, kalian juga bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama, pramuka. Ini wajib bagi semua siswa kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Dan ekstrakurikuler pilihan. Kalian bisa memilih silahkan berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 2 Watukumpul. Yang pertama PMR, PKS, TIK, bola voli, BTK, kompetensi sains nasional, bahasa Inggris atau SCC, kesenian, terdiri dari seni tari dan seni musik, dan paskibraka. Jadi dipersiapkan anak-anak semua, kalian wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan boleh memilih kegiatan ekstrakurikuler yang lain yang berjumlah ada 9. Akan tetapi selama pandemi COVID-19 ini, untuk sementara kegiatan ekstrakurikuler ditiadakan di sekolah. Ya, kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 di dunia telah menyebar kemana-mana, bahkan di seluruh dunia sudah banyak sekali yang terkena COVID-19. Oleh sebab itu, kalian harus tahu bahwa jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia ini yang positif sudah mencapai 78.572 orang. Sedangkan yang meninggal sudah sampai 3.710 orang. Sedangkan yang sembuh itu 37.633 orang. Oleh sebab itu, eh, pemerintah telah menerapkan sistem pembelajaran kita karena virus COVID-19 ini sangat berdampak terhadap pendidikan di Indonesia, bahkan di dunia. Karena ada 191 negara yang telah terjangkit virus COVID-19, kemudian
berdampak terhadap 1,5 miliar siswa di dunia dan 63 juta guru di dunia. Oleh sebab itu, UNESCO sudah menyarankan itu salah satunya yaitu dengan penutupan sekolah. Dengan penutupan sekolah ini, pemerintah menyarankan bagi zona-zona yang khususnya zona merah ini untuk menyelenggarakan pendidikan secara jarak jauh. Nah, ini kalian sejak tanggal 1 Juli kemarin sudah diterima di SMP Negeri 2 Watukumpul dan sudah melaksanakan daftar ulang. Oleh sebab itu, kalian sudah memilih hak menjadi peserta didik untuk mendapatkan pendidikan prioritas bagi kalian semua. Tetapi di sini kesehatan ini menjadi prioritas negara untuk keselamatan jiwa kalian semua. Oleh sebab itu, pemerintah melalui surat edaran nomor 36962 garis miring MPK titik A garis miring HK tahun 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan bahwa tahun pelajaran ini banyak daerah yang melaksanakan belajar di rumah. Yang selanjutnya disebut sebagai pembelajaran jarak jauh dan kita sebut nanti ke depannya yaitu belajar dari rumah. Hal ini nanti akan mengakibatkan perubahan cara belajar bagi kalian semua. Mungkin kalian kemarin sudah mengalami selama setengah semester ada pergeseran cara kalian belajar yang semula adalah traditional learning, kita akan memasuki yang namanya blended learning, yaitu nanti kita akan melakukan pembelajaran secara kombinasi. Nanti bisa secara tatap muka atau kita melalui virtual yang nantinya akan dijadikan yaitu virtual learning class. Nah, di SMP Negeri 2 Watukumpul, karena kita masih dalam proses pengenalan, nanti anak-anak sudah kami biasakan menggunakan pembelajaran dengan grup WA. Jadi anak-anak kami berharap sekali kalian semua bisa memiliki grup WA. Silakan bagi yang belum punya, bisa meminjam atau ikut dompleng atau ikut temannya yang terdekat sehingga kalian tidak terlalu jauh dalam mengikuti pembelajaran di SMP Negeri 2 Watukumpul. Pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah ini bisa berupa daring, bisa berupa luring, atau berupa kombinasi daring dan luring. Untuk daring ini singkatan dari dalam jaringan, artinya kita menggunakan yang namanya media-media yang kita miliki seperti kita menggunakan HP, menggunakan aplikasi media sosial, televisi, dan lain-lainnya. Kemudian kalau luring atau luar jaringan bisa digunakan dengan cara tatap muka, tapi di daerah kita belum memungkinkan untuk melaksanakan secara tatap muka. Kemudian ada kombinasi daring dan luring. Nah, ini bisa digunakan ke depannya, tapi perlu adanya evaluasi bersama untuk diterapkan di daerah SMP Negeri 2 Watukumpul. Nah, ini untuk belajar dari rumah harus kita ketahui bersama, kita nanti di SMP Negeri 2 Watukumpul itu sudah menggunakan yang pertama bisa menggunakan fasilitas internet, kemudian laptop atau komputer, kemudian menggunakan handphone, menggunakan yang namanya grup WA. Di SMP Negeri 2 Watukumpul perlu kalian ketahui bahwa selama pembelajaran di rumah ada beberapa hal yang harus kalian ikuti. Yang pertama kegiatan belajar mengajar melalui daring. Ini dilakukan melalui grup WA. Kemudian selain pembelajaran nanti ada 3 macam penilaian yaitu penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester atau PAS. Nanti akan dilakukan juga secara daring, bisa menggunakan kertas, kemudian kalian foto, kemudian kirimkan ke grup,
atau nanti bisa menggunakan, Google